dibuang, disembunyikan. Dan firman Allah, Azza wa Jalla S7 Al-A'raf ayat 187, artinya secara zahir kata-kata, beratlah dia kiamat itu di langit dan di bumi. Pengertian, sangat tersembunyilah kiamat itu kepada penduduk langit dan bumi. Dan sesuatu itu apabila tersembunyi, niscaya berat. Lalu digantikan kata-kata tersembunyi dengan kata-kata berat. Dan ditempatkan pada tempat yang di atas. Lalu disembunyikan kata-kata al-ahli, penduduk, dan dibuang. Dan firman Allah Ta'ala S56 Al-Waqiah ayat 82, artinya menurut kata-kata, kamu jadikan rezekimu untuk mendustakan kebenaran. Yani, kesyukuran dari rezekimu. Dan firman Allah, Azza wa Jalla S3 Ali, Imran ayat 194, berikanlah kami apa yang telah engkau janjikan dengan perantaraan rasul-rasul engkau, yani, dengan perantaraan lisan rasul-rasul engkau. Maka kata-kata, lisan itu dibuang. Dan firman Allah Ta'ala S97 Al-Qadr ayat 1, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan, Lailatul Qadar, dimaksudkan yang diturunkan itu, ialah Al-Quran dan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Dan firman Allah, Azza wa Jalla S38 saat ayat 32, sehingga ia tersembunyi dengan tabir malam. Yang dimaksudkan ialah matahari dan apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya. Dan firman Allah Ta'ala S39 As-Zumar ayat 3, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain dari Tuhan itu, kami tiada menyembahnya melainkan untuk membawa kami lebih dekat kepada Allah. Yani, mereka mengatakan, kami tidak menyembahnya. Dan berfirman Allah, Azza wa Jalla, tetapi mengapa orang-orang itu tidak mengerti akan sesuatu kejadian? Apa-apa kebaikan yang engkau peroleh itu, datangnya dari Allah dan apa-apa bahaya yang menimpa engkau itu, berasal dari dirimu sendiri. S4 An-Nisa, ayat 78 dan 79. Maksudnya, mereka tiada mengerti sesuatu kejadian, di mana mereka itu mengatakan, apa-apa kebaikan yang engkau peroleh itu, datangnya dari Allah. Kalau bukan begitu maksudnya, artinya, menambahkan kata-kata, di mana mereka itu mengatakan, maka adalah berlawanan dengan firman Allah Ta'ala, katakanlah. Semuanya daripada Allah. S4 An-Nisa, ayat 78. Dalam ayat yang baru tadi di atas. Dan mazhab, Al-Qadariyah, aliran yang meletakkan segala-galanya kepada takdir, sehingga manusia itu, ibarat bulu ayam, tergantung terbang kemana dibawa angin telah dahulu kepada pemahaman daripadanya. Sebahagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu, ialah yang dinakolkan, diambil dari pokok-pokok agama, lagi terbalik, seperti firman Allah Ta'ala, wa turi sinin. S95 Etin ayat 2. Artinya, Tursina. Dan firman Allah Ta'ala, Salamun, ala Yasin. S37 Syafaat ayat 130. Artinya, keselamatan untuk Ilyas. Dan ada yang mengatakan, untuk Idris, karena menurut huruf tulisan Ibnu Mas'ud, Salamum, ala Idrasin. Sebahagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu, ialah berulang-ulang, yang memutuskan sambungan kalimat pada zahir, seperti firman Allah, Azza wa Jalla, tidaklah diikuti oleh mereka yang menyembah sekutu-sekutu. Selain Allah, tiadalah mereka ikuti, selain daripada persangkaan saja. S10 Yunus ayat 66. Maksudnya, tiada diikuti oleh mereka yang menyembah sekutu-sekutu, melainkan persangkaan saja. Dan firman Allah, Azza wa Jalla, berkatalah beberapa orang yang menyombong dari kaumnya kepada mereka yang lemah,
kepada orang yang beriman daripada mereka. S7 Al-A'raf ayat 75. Maksudnya, berkata mereka yang sombong kepada orang yang beriman dari orang-orang yang lemah. Sebahagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu, ialah didahulukan dan dikemudiankan. Dan inilah menjadi tempat sangkaan bagi kesalahan, seperti firman Allah, Azza wa Jalla, dan jikalau tidaklah perkataan telah terdahulu dari Tuhanmu, sesungguhnya adalah hukuman itu sudah semestinya dicepatkan dan waktu yang ditetapkan. S20 Taha ayat 129. Maksudnya, jikalau tidaklah perkataan dari Tuhan dan waktu yang ditetapkan, niscaya sesungguhnya adalah hukuman itu sudah semestinya dicepatkan. Dan kalau tidak, niscaya ia ditegakkan, seperti yang semestinya. Dan berfirman Allah Ta'ala, mereka bertanya kepada engkau, seakan-akan engkau dapat menerangkannya. S7 Al-A'raf ayat 187. Yani, mereka menanyakan engkau dari hal kiamat seakan-akan engkau dapat menerangkannya. Dan firman Allah, Azza wa Jalla, dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Sebagaimana dikeluarkan engkau oleh Tuhan dari rumah engkau dengan kebenaran. S8 Al-Anfal ayat 4 dan 5. Kalam kata-kata tersebut tidak bersambung. Dan kembali kepada firman-Nya yang lalu, yaitu, S8 Al-Anfal ayat 1, katakanlah, segala rampasan perang itu, kepunyaan Allah dan Rasul. Sebagaimana dikeluarkan engkau oleh Tuhan dari rumah engkau dengan kebenaran. Artinya, maka jadilah segala rampasan perang itu untuk engkau, karena engkau menyetujui dengan keluar engkau, sedang mereka itu segolongan dari orang mukmin tidak menyukai. Maka membelintanglah di antara kalam kata-kata itu, amar disuruh dengan takwa dan lainnya. Dan sebahagian dari macam ini, ialah firman Allah, Azza wa Jalla, sehingga kamu beriman dengan Allah Tuhan yang Maha Esa, kecuali kata Ibrahim kepada ayahnya, sampai akhir ayat. S60 Al-Mumtahanah ayat 4. Sebahagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu, kata-kata mubham tidak begitu tegas, yaitu kata-kata yang digunakan di antara beberapa pengertian, dari kata-katanya atau dari hurufnya. Adapun kata-kata, maka seperti, sesuatu asisyai, teman Al-Qorin, umat Al-Ummah, nyawa, ar-ruh dan lain-lain. Berfirman Allah Ta'ala membuat perumpamaan, yaitu seorang hamba sahaya kepunyaan orang lain tidak berkuasa atas sesuatu. S16 An-Nahl ayat 75. Dimaksudkan dengan sesuatu itu, yaitu, perbelanjaan dari apa yang diberikan rezeki kepadanya. Dan firman Allah, Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala membuat perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu. S16 An-Nahl ayat 76. Yani, suruhan dengan keadilan dan kelurusan. Dan firman Allah, Azza wa Jalla, kalau engkau mengikuti aku, maka janganlah ditanyakan kepadaku tentang sesuatu. S18 Al-Kahfi ayat 70. Yang dimaksudkan dengan sesuatu itu, dari sifat-sifat ketuhanan, yaitu, ilmu yang tidak boleh ditanyakan. Sehingga orang yang mengetahuinya, memulai pada waktu yang mustahak yang layak dimiliki. Dan firman Allah, Azza wa Jalla, merekakah yang diciptakan dari tiada suatu apa ataukah mereka yang menciptakan? S52 At-Tur ayat 35. Yani, dari tanpa Khalik pencipta. Kadang-kadang meragukan, bahwa itu menunjukkan kepada, tidak diciptakan sesuatu, melainkan dari sesuatu. Tentang Al-Qorin teman, maka seperti firman Allah,
azza wa jalla, berkata temannya, yang di dekatnya ini telah siap sedia catatan amalannya. Diperintahkan, lemparkanlah ke dalam neraka setiap orang yang kafir. S50 Kaf ayat 23 dan 24. Yang dimaksudkan dengan Al-Qorin itu, ialah malaikat yang diserahkan tugas menuliskan segala pekerjaannya. Firman Allah Ta'ala, temannya Qorinnya, berkata, "Wahai Tuhan kami, aku tiada membawanya kepada kejahatan, tetapi dia sendiri berada dalam kesesatan yang jauh itu." S50 Kaf ayat 27. Yang dimaksudkan dengan teman Al-Qorin di situ ialah setan. Tentang umat al-ummah maka ditujukan kepada 8 macam umat dengan arti sekumpulan, seperti firman Allah Ta'ala, didapatinya di sana sekumpulan umatan orang yang sedang memberi minum binatangnya. S28 Al-Qasas ayat 23. Dengan arti pengikut nabi-nabi, seperti kita katakan, kami ini dari umat pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan arti seorang yang berkumpul padanya sifat-sifat yang baik, yang diikuti, seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Ibrahim adalah umatan yang patuh kepada Allah. S16 An-Nahl ayat 120. Dengan arti agama, seperti firman Allah, azza wa jalla, kami dapati bapak-bapak kami mengikuti suatu agama umatin. S43 As-Sukruf ayat 22. Dengan arti waktu dan masa, seperti firman Allah, azza wa jalla, kalau kami undurkan dari mereka siksaan itu, sampai waktu yang ditentukan umatin mardudah. S11 Hud ayat 8. Dan firman Allah, azza wa jalla, kemudian baru teringat kepada Yusuf sesudah beberapa lama ba'da umatin. S12 Yusuf ayat 45. Dengan arti bentuk badan Alqamah, seperti dikatakan, si anu itu bentuk badannya bagus husnul ummah. Dengan arti seorang yang sendirian dengan sesuatu agama, tidak ada seorang pun yang lain bersama dia menganut agama itu, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diutuskan Zaid bin Amr bin Nufail sebagai umat yang sendirian. Dengan arti ibu, seperti dikatakan ini, ibu si Zaid umatu Zaid, artinya ummu ibu Zaid. Ruh nyawa juga terdapat dalam Al-Quran, dengan pengertian yang banyak dan tidak kami panjangkan penjelasannya. Begitu pula, kadang-kadang terdapat yang meragukan pada huruf-huruf, seperti firman Allah, azza wa jalla, fa'atsarna bihainakan, fawasatna bihai jama S100 Al-Adiyat ayat 4 dan 5. Artinya, maka menerbangkan debu dan menembus ke tengah-tengah orang banyak. Maka pertama, hai pada bihai pertama, adalah tunjukkan yang tidak tegas kinayah dari kuku-kuku hewan kuda yang berlari kencang, menginjakkan batu-batu yang menerbitkan api. Yani, atsarna bil hawa afirinakan. Artinya, menerbangkan debu dengan kuku-kuku hewan itu. Kedua, hai pada bihai kedua, adalah kinayah dari penyerbuan al-igarah, yaitu, yang menyerbu di pagi hari. Lalu menyerbu di tengah-tengah kaum musyrikin, musuh, sehingga dapat diserang semua mereka itu. Dan firman Allah Ta'ala, lalu kami turunkan daripadanya air, yani, awan. Lalu kami keluarkan dengan sebabnya berbagai macam buah-buahan, yakni air. S7 Al-A'raf ayat 57. Yang seperti itu, dalam Al-Quran, adalah tidak terhingga banyaknya. Sebahagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu, ialah berangsur-angsur memberi penjelasan at-tadrij fil bayan, seperti firman Allah,
Azza wa Jalla, bulan Ramadhan, yang diturunkan padanya Al-Quran. S2 Al-Baqarah ayat 185. Karena tidak jelas dengan itu, apakah malam atau siang. Lalu jelaslah dengan firman-Nya Allah, Azza wa Jalla, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. S44 Ad-Duhan ayat 3. Dan tidak dijelaskan dengan itu, pada malam apa. Lalu jelaslah dengan firman-Nya Ta'ala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu, pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. S97 Al-Qadar ayat 1. Kadang-kadang timbul persangkaan, bahwa pada zahirnya, terdapat pertentangan di antara ayat-ayat itu. Maka yang tersebut itu dan yang menyerupainya, adalah termasuk hal yang tidak mencukupi, kecuali dengan nakal diambil dari pokok-pokok agama dan mendengar. Dari itu, Al-Quran dari permulaannya sampai kepada penghabisannya, tiada terlepas dari hal yang semacam itu. Karena dia diturunkan dengan bahasa Arab, maka ia melengkapi dengan segala macam susunan kata mereka, dari, dipersingkat dan diperpanjang, disembunyikan dan dibuang, digantikan, didahulukan dan dikemudiankan. Supaya adalah yang demikian itu memuaskan bagi mereka dan melemahkan mereka untuk menirunya karena Al-Quran itu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiap-tiap orang yang merasa cukup dengan memahami yang zahir saja dari bahasa Arab dan bersegera menafsirkan Al-Quran dan dia tidak meminta bantuan dengan mendengar dan menakolkan, mengambil dari pokok-pokok agama, dalam segala hal itu, niscaya ia masuk dalam golongan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan buah pikirannya. Seumpama ia memahami dari perkataan, ummah, akan pengertian yang lebih terkenal, lalu condonglah tabiat dan pendapatnya ke situ. Apabila ia mendengar pada tempat lain, lalu condonglah pendapatnya kepada yang didengarnya itu daripada pengertiannya yang terkenal. Dan ia tinggalkan menyelidiki nakal pokok-pokok agama pada kebanyakan dari pengertian Al-Quran itu. Hal ini tidak mungkin dilarang, tanpa memahami rahasia pengertian Al-Quran, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Apabila telah memperoleh pendengaran, dengan contoh-contoh hal itu, niscaya ia telah mengetahui tafsir secara zahir, yaitu terjemahan kata-kata. Dan yang demikian itu, tidak mencukupi untuk memahami hakikat makna pengertian Al-Quran. Dan dapat diketahui perbedaan antara hakikat, makna pengertian dan tafsiran zahir, dengan contoh. Yaitu Allah Ta'ala berfirman S8 Al-Anfal ayat 17, bukan engkau yang melemparkan ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Maka tafsiran zahiriyahnya itu jelas dan hakikat, makna pengertiannya itu sulit. Karena di situ, terdapat adanya lempar dan tidak adanya lempar. Dan keduanya adalah berlawanan pada zahiriyahnya, selama tidak dipahami, bahwa dia melempar dari satu segi dan tidak melempar dari satu segi. Dan dari segi dia tidak melempar, maka dilemparkan oleh Allah, Azza wa Jalla. Begitu pula, firman Allah Ta'ala, S9 At-Taubah ayat 14, perangilah mereka, Allah akan menyiksa mereka dengan tanganmu. Apabila mereka itu yang berperang, maka bagaimanakah Allah SWT itu yang mengazabkan? Dan kalau Allah Ta'ala yang mengazabkan dengan menggerakkan tangan mereka, maka apakah artinya mereka itu disuruh berperang? Maka hakikat makna pengertian ini dapat dipahami dari lautan besar ilmu diminta untuk mengetahuinya saja, yang tidak mencukupi dengan tafsiran zahir saja. Yaitu, hendaklah diketahui, segi ikatan afal perbuatan-perbuatan, dengan kudrah kuasa kemampuan,
yang baru dan memahami segi ikatan kuasa kemampuan itu dengan kuasa kemampuan Allah Azza wa Jalla. Sehingga, setelah jelas beberapa hal yang banyak, yang sulit-sulit, menjelaslah kebenaran firman-Nya, Azza wa Jalla, wa maramaita isramaita walakinaullaha rama tadi. Kalau sekiranya seluruh umur dipergunakan untuk menyingkap segala rahasia pengertian itu dan apa yang bersangkutan dengan segala mukadimah ilmu pengantar dan hubungannya, niscaya habislah umur itu, sebelum sempurna segala hubungannya. Dan tidak satu kata pun dari Al-Quran, melainkan untuk membentangkan hakikat maknanya, memerlukan kepada yang seperti itu. Dan sesungguhnya terbuka bagi orang-orang yang mendalam pengetahuannya, segala rahasia Al-Quran, menurut banyaknya ilmu pengetahuan mereka, bersihnya hati mereka, sempurnanya faktor-faktor yang membawa dan semata-matanya mereka untuk mempelajari Al-Quran. Dan masing-masing mempunyai batas pada ketinggian, sampai kepada derajat yang tertinggi daripadanya. Adapun derajat kesempurnaan, maka jangan diharapkan. Kalaulah lautan itu menjadi tinta dan pohon-pohon menjadi pena, maka sesungguhnya rahasia kalam kata-kata Allah tak ada kesudahan baginya. Maka habislah segala lautan, sebelum habis kalam kata-kata Allah Azza wa Jalla. Maka dari segi ini, berlebih kuranglah manusia pada pemahaman, sesudah sama-sama mengetahui tafsiran zahir. Dan tafsiran zahir itu tidaklah mencukupi. Contohnya seperti pemahaman sebahagian arbabil qulub, para ulama yang mempunyai hati untuk berpikir, dari bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sujudnya, aku berlindung dengan kerelaanmu daripada kemarahanmu. Aku berlindung dengan kemaafanmu dari siksaanmu. Aku berlindung dengan engkau daripada engkau. Tidaklah dapat aku hinggakan pujian kepada engkau, sebagaimana engkau pujikan akan engkau sendiri. Sesungguhnya dikatakan kepadanya, sujudlah dan dekatkanlah diri. Maka terdapatlah pendekatan diri dalam sujud, lalu diperhatikan kepada sifat-sifat. Maka diminta perlindungan sebahagian daripadanya dengan sebahagian yang lain. Kerelaan dan kemarahan adalah dua sifat. Kemudian bertambahlah mendekatnya. Lalu masuklah pendekatan pertama padanya, maka meninggilah kepada zat. Maka ia membacakan, aku berlindung dengan engkau daripada engkau. Kemudian bertambah mendekatnya dengan apa yang ia malukan, dari perlindungan di atas hamparan pendekatan. Maka ia bersandar kepada pemujian, lalu dipujinya dengan mengucapkan, tidaklah dapat aku hinggakan pujian kepada engkau. Kemudian ia tahu, bahwa yang demikian itu masih kurang, lalu ia mengucapkan, sebagaimana engkau pujikan akan engkau sendiri. Maka inilah gurisan-gurisan yang terbuka bagi arbabil qulub, para ulama yang mempunyai hati untuk berpikir. Kemudian di balik itu, gurisan-gurisan itu mempunyai lapisan yang dalam, yaitu pemahaman arti pendekatan, dan penghususannya dengan sujud. Pengertian berlindung dari suatu sifat dengan sifat yang lain dan daripada dia dengan dia. Rahasia itu adalah banyak, dan tafsiran menurut kata-kata secara zahir, tidaklah menunjukkan kepadanya. Dan tidaklah ia berlawanan bagi tafsir zahiriyah itu, tetapi menyempurnakan dan menyampaikan kepada isinya dari zahiriyahnya. Inilah yang kami bentangkan untuk memahami pengertian-pengertian batin. Tidak kami bentangkan apa yang berlawanan dengan yang zahir. Dan Allah yang maha mengetahuinya. Telah sempurna kitab adab tilawah. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan selawat dan salam kepada Muhammad,
kesudahan nabi-nabi dan kepada tiap-tiap hamba pilihan dari seluruh alam dan kepada keluarga Muhammad dan sahabatnya, dan selamatlah kiranya akan diiringi insya Allah Ta'ala oleh kitab zikir dan doa. Dan Allah tempat meminta pertolongan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Semoga bermanfaat. Jakarta, tanggal 6 Februari tahun 2023.